الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. أما بعد. Di pagi yang cerah ini, dari wajah-wajah yang ceria, hati-hati yang riang gembira, bergema takbir, bergemuruh tasbih dan tahmid, mengakar dan membumi kalimat tauhid la ilaha illallah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allah maha besar, kabirun fi zati, maha besar dalam zatnya, kabirun fi asma'ihi wa sifati, maha besar dalam nama-nama dan sifatnya, kabirun fi af'ali, maha besar dalam perbuatan-perbuatannya. Adapun kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, fahuwa fa'alun lima yurida, maka dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tidaklah Allah ditanya tentang apa yang dia perbuat dan manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabirun fi af'ali, maha besar dalam perbuatan-perbuatannya. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit, Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dia tetapkan suatu urusan, lalu Allah maha mampu merubahnya seketika. Jamaah sekalian, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ingatlah
ketika Makkah dahulu adalah padang pasir, padang yang tandus, tiada kehidupan, tiada setitik air, tiada sebatang pohon. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya seperti itu. Kemudian Allah pula yang merubahnya hingga kita lihat sampai sekarang ini, bahkan sampai akhir zaman hati-hati manusia senantiasa condong kepadanya. Rezeki mengalir dari seluruh penjuru bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Dialah yang menakdirkan ketandusan dan dialah yang menetapkan kemakmuran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyadari akan kelemahannya dan mengakui akan kebesaran Rabb-Nya, maka dia berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki penghuninya dari berbagai buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu merubah segalanya. Hingga nampak pada saat kita ini negeri tersebut adalah negeri yang aman sebagaimana diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketetapan-ketetapan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Dan hamba sekali lagi tidak berdaya, hanyalah mampu untuk memanjatkan doa kepada yang maha kuasa, dan Allah merubah seketika apa yang dia kehendaki. Ingatlah jemaah sekalian, ketikalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah sampai pada usia senjanya, usia rentanya, yang istrinya menggambarkan a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Apakah saya bisa melahirkan anak sementara saya ini adalah seorang wanita tua yang mandul dan suamiku adalah seorang yang tua renta. Dalam keumuman yang kita lihat bahwa kondisi ini adalah suatu hal yang mustahil melahirkan anak. Namun sekali lagi kita camkan bahwa Allah yang menetapkan suatu perkara dan dia pula yang bisa merubahnya seketika. Qala rabbi habli minas salihin. Maka Nabiullah Ibrahim menyadari kelemahannya dan mengakui akan kebesaran Rabb-Nya. Dia pun berdoa, rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang santun. Maka datanglah anak itu sebagai karunia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jemaah sekalian, bahwa Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi. Namun kita manusia terkadang mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, jauh dari keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa banyak tawar-menawar. Berbeda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini akan benar-benarnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Falamma balaga ma'ahu as-sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anak yang telah lama dinanti, yang telah lama dirindukan, hadir di kala sudah tua, hingga Nabiullah Ibrahim mengucapkan syukurnya, alhamdulillahilladzi wahaba li Ismail wa Ishaqa 'alal kibar. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepadaku anak di masa tuaku, yakni Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Disadari bahwa perubahan itu karena doa. Jemaah sekalian, perubahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan doa-doa hamba. La yaruddul qadara illa doa. Tidaklah Allah merubah takdir kecuali karena doa-doa sang hamba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengajak kita mendekatkan diri kepadanya, mencari kecintaannya.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah menyatakan dirinya dekat, mengajak kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan dia menjanjikan saya pasti mengijabah orang-orang yang berdoa. Namun ironisnya jamaah sekalian, kita makhluk yang lemah, banyak keinginan, namun senantiasa kesadaran kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari yang maha kuasa, jauh dari yang maha kaya. Seakan-akan bahwa kita akan mendapatkan keinginan kita ketika kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala apa yang kita butuhkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita inginkan dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, segala yang kita takutkan hanyalah bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah jemaah sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyeru kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan engkau menyembah selainnya. Jangan menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jangan menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak bisa mengabulkan doa. Lalu kaumnya berkata, ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Buatkan dia tumpukan kayu yang besar, lalu lemparkan dia ke dalam api. Harrikuhu, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolong sembahan-sembahan kalian. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ingatlah jemaah sekalian sekali lagi bahwa Allah yang menetapkan api itu panas, dan Allah pula seketika bisa merubahnya menjadi dingin. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api yang bergejolak, maka Allah berfirman, ya nar, wahai api, Allah yang menakdirkan engkau panas, maka kuni barda, jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim. Maka sekali lagi jamaah sekalian, keyakinan ini harus ditanam dalam lubuk hati, bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lari kemana kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hadir dari keyakinan bahwa dialah semata pencipta segala sesuatu. Darinya lah segala sesuatu berasal, dan semuanya akan kembali semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, maka kisah ini Allah abadikan sebagai pelajaran, sebagai ilmu bagi kita sepanjang masa. Maka diperintahkan kepada kita dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a Ibrahim, bacakan kepada mereka kisahnya, beritanya Ibrahim alaihissalam. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, bacakanlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya dia adalah siddiqan nabiyya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian teladan, panutan, ikutan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah ilmu jamaah sekalian. Dan di antara teladan yang paling pokok adalah ketika beliau menyelisihi kedua orang tuanya, menyelisihi kaumnya dalam penyembahan-penyembahan mereka. Qalu ma ta'budun, dia berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Atattakhidhu asnaman alihah, apakah kalian mengambil berhala-berhala sebagai sembahan? Ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri? Ma la yasma'u wa la yubsirun, yang mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. U'budullaha wahdah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah pencipta, dialah penguasa, dialah pemberi manfaat dan mudarat.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini teladan bagi kita semua. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada suri teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, yakni kami bertolak belakang dengan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dalam agama, permusuhan dalam keyakinan. Tidak ada sifat tolong menolong di dalamnya, tidak ada kesamaan, tidak ada kecondongan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Inilah teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang harus kita hunjamkan dalam diri-diri kita, dalam kalbu-kalbu kita, bahwa sembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya tak satu pun yang berhak disembah, baik dia malaikat, nabi, wali-wali, ulama, apalagi dia benda mati, batu, pohon, benda-benda keramat dan sebagainya. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang ingin menjadikan dirinya seorang yang suci hatinya harus berlepas dari semua itu. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suci hatinya. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Hati yang suci adalah hati yang mengingkari kekafiran, hati yang mengingkari kesyirikan, hati yang mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu menyelisihi bapak-bapaknya, menyelisihi kaumnya, menyelisihi orang yang banyak, karena kotoran hati yang paling besar ketika dia meyakini ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini jemaah sekalian, sebagai bentuk pengikutan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita menyembelih sembelihan hewan-hewan kurban. Kita menyembelih hewan kurban sebagai perlambang sembelihan terhadap kebakhilan. Kebakhilan diri. Bukan semata menyembelih daging dan darah, urat dan tulang. Namun hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk menyembelih kebakhilannya, sifat kikirnya. Karena kebakhilan itulah yang menjauhkan dia dari keberuntungan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan, dijaga dari kebakhilan dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, maka sungguh dia bakhil untuk dirinya sendiri. Kebakhilan menutup pintu-pintu pemberian Allah Subhanahu wa taala, menutup pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya bani Adam anfik alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak kepadamu. Maka seorang yang bakhil menutup pintu infak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Maka hakikat sembelihan ini adalah menyembelih kebakhilan. Yang kedua jemaah sekalian, sembelihan ini adalah menyembelih sifat kebinatangan. Yang binatang hidupnya hanyalah memikirkan makan dan minum, bersenang-senang. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang, makan dan minum seperti binatang. Maka sifat inilah yang ingin disembelih, hingga seorang manusia itu pikirannya bagaimana beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, punya tujuan hidup yang lebih mulia, yakni negeri akhirat, kehidupan yang abadi. Bukan semata memikirkan kehidupan yang rendah, dunia yang sementara ini. Menyembelih hewan kurban jamaah sekalian adalah menyembelih kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah hadir anaknya yang telah nama dinanti, maka merasuk cinta dalam lubuk hatinya. Allah ingin membersihkan kecintaan itu selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahlah dia menyembelih kecintaannya kepada anaknya demi mewujudkan bahwa semata yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan inilah seorang hamba akan menggapai puncak kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Ketika seorang hamba mampu menyembelih kecintaannya selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah puncak kecintaan Allah Subhanahu wa taala dia raih, puncak kebaikan, puncak keutamaan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala imam, pemimpin. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam, maka dia menyempurnakan perintah tersebut, maka Allah mengangkatnya sebagai pemimpin bagi manusia. Maka jemaah sekalian, mari kumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tancapkan kalimat tauhid di dalam hati-hati kita, jabarkan dalam kehidupan kita, sembeli kebakhilan, sembeli kesifat binatangan, dan sembeli kecintaan-kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu cintailah selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang dengan itulah kita akan merasakan manisnya keimanan. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, innaka waliyuha wa mawlaha, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.